Kemudian salah satu juga yang disunahkan wa jama'atin nisa, dan sholat berjamaahnya kaum wanita. Nah, jadi wanita sunnah, ya, hanya sebatas sunnah. Memang afdolnya itu di rumah, ya, dapat jamaah. Alhamdulillah tidak dapat, ya tidak mengapa juga, ya. Tapi tetap kita kalau kembali kepada faedah jamaah, ya tetap dianjurkan semuanya, udah, ya, tetap dianjurkan. Nah, itu macam-macam daripada hukum berjamaah yang disunnahkan. Artinya solat sunnah yang mana dianjurkan solat berjamaah. Yang ketiga. Oke. Kemudian lanjut yang keempat. Mubahatun. Mubah. Apa arti mubah? Boleh-boleh saja, Pak. Dilakukan tidak mengapa, tidak dilakukan tidak apa-apa. Mubah, itu arti mubah, boleh-boleh saja. Apa? Bin nawafili, di solat sunnah, allati la tusra'u fihal jamaah, yang mana tidak dianjurkan berjamaah. Contoh seperti apa? Kadduha, seperti solat duha, dia tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau mau dilakukan berjamaah, boleh. Seperti kita, kalau kita di pesantren, Pak, nah, kebanyakan di pesantren-pesantren yang dilakukan berjamaah duhanya, kita adakan berjamaah. Supaya apa? Supaya membiasakan. Karena kalau anak didik ini, kalau masih masa-masa belajar ini, Masya Allah, kalau tidak jamaah bakal ada. Ayo waktunya sholat duha, sekarang sholat duha, sholat sendiri-sendirian. Nggak ada, nggak bakal. Makanya kita kalau di pesantren itu, kebanyakan juga di pesantren-pesantren yang lain itu duhanya dilakukan secara berjamaah, supaya mendidik mereka, membiasakan mereka untuk sholat duha, sehingga kalau sudah terbiasa, mereka selesai ataupun keluar, ya, dari pesantren udah biasa. Ya, itu salah satu salat sunnah yang mana para kaum salihin, para orang-orang saleh melakukan itu. Nah, itu mubah, boleh. Jadi jangan heran, Pak, nanti kalau lihat ada orang salat duha aja jamaah. Lihat salat jam 8, kok berjamaah, ini salat apa ini? Ya. Mana tahu misalnya kan? Iya. Lihat masuk masjid jam 8 sholat berjamaah. Nah, ini kodok subuh apa-apa ini gitu ya. Ya jangan heran ya, Pak, ya. Mungkin sholat duha tapi mereka dibuatnya berjamaah. Kemudian apa lagi? Warrawatib, dan sholat sunnah rawatib, maksudnya qobliyah dan ba'diyah. Ya. Ini sangat-sangat jarang sekali dilakukan, tapi boleh. Boleh. Kalau mau melakukan berjamaah boleh, masalah. Qobliyah dan ba'diyah. Ya. Cuman jarang, Pak, ya. Apalagi qobliyah. Ya. Boro-boro mau jamaah, ya. Kadang aja ada sempat imam si muadzin sudah iqomah. Ya, tidak sempat lagi, boro mau jamaah, ini terkejar-kejar. Nah, itu macam hukum berjamaah yang keempat, yaitu mubah, boleh-boleh saja. Kemudian yang kelima, khilaful aula. Nah, ini jarang kita dengar hukum nih, Pak. Ya. Khilaful aula, maksud arti daripada khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Ya, ngelakukan tidak apa-apa, ya, tapi kebanyakan yang bertentangan dengan khilaful aula ini ialah menjadi makruh. Ya. Artinya lebih baik ditinggalkan, kalau dia kerjakan menjadi makruh. Kebanyakan seperti itu. Atau mungkin bisa dikatakan juga makna khilaful aula ini
tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Ya samalah maksudnya. Apa katanya? Idza kanat salatul imami adaan wal ma'mumi qada'an. Contohnya apa katanya? Apabila imam solat ada, sedangkan makmum solat qada. Ini pernah saya sampaikan masalah diniatkan, kita baca usolli misalnya sholat isya, nanti usolli fardal isya'i arba'a raka'atin makmuman adaan. Nah, ada sebagian bertanya, ada pakai adaan Ustaz, ada yang tidak pakai adaan, makmuman lillahi ta'ala. Itu tidak masalah, ada masalah. Adaan itu artinya ialah apa? Kita sholat tepat di waktunya. Arti adaan artinya kita sholat di waktunya, bukan di luar waktu. Kalau sholat di luar waktunya, itu namanya baru sholat qadha. Nah ini dia. Si imam sholat ada, artinya sholat tepat waktunya. Contoh misal nanti sholat isya, sudah masuk waktu isya, sholat isya. Wal makmum qadha, sedangkan makmum sholat qadha. Sekalipun sama jenis sholatnya, sekalipun. Misalnya makmum sama juga qadha isya. Nah ini lebih baik ditinggalkan. Ya Pak ya. Wa kadzalikal aks. Dan begitu juga sebaliknya. Imam qadha, makmum ada. Ini lebih parah Pak jatuhnya. Ya. Imam qadha, makmum ada. Ada sesuai sekali. Ya, sekalipun sama jenisnya. Nah, dikatakan di sini sebagaimana saya sudah sampaikan juga tadi sebelumnya, wa qala ba'duhum bi karahatiha. Sebahagian ada yang mengatakan kalau misalnya dilaksanakan itu makruh hukumnya. Jadi kalau sudah makruh hukumnya, apalah arti daripada jamaah tersebut? Ya Pak ya. Hilang pahala jamaah, enggak ada. Misalnya ngotot misalnya, oke lah, normal sedikit, agak normal, biarlah makmum ada, si imam ada, makmum qadha. Itu minimal lah itu. Saya pengen dapat jamaah tetap, enggak dapat pahala jamaah. Karena kalau kau melakukan itu, ya hukumnya makruh. Kalau sudah makruh, nah itu ya sholat atau pahala jamaahnya enggak ada. Sholatnya sah tapi pahala jamaahnya enggak ada. Nah itu maksud daripada khilaful aula. Kemudian yang keenam, baca hukum berjamaah yang keenam, makruhatun, yaitu makruh. Di mana kok sholat jamaah makruh Pak? Idza kana al-imamu fasiqan aw mubtadi'an. Masya Allah. Apabila kita berjamaah dengan imam yang fasik, imamnya fasik Pak. Nah ini kalau bicara masalah fasik ini, ya, saya mau menjelaskan atau mau menyampaikan definisi atau pengertian yang namanya fasik secara fikhiyah dulu. Fasik secara fikhiyah ialah mayyartakibu kabiratan wa yusirru saghiratan. Itu Pak. Artinya apa? Orang yang melakukan dosa besar dan berketerusan melakukan dosa kecil. Ini kategori atau definisi orang yang fasik. Dia melakukan dosa besar, contoh ya banyak Pak ya. Zina, durhaka sama orang tua, makan harta anak yatim sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi. Nah, itu disifatkan oleh Nabi pendosa besar itu. Zina,
makan harta anak yatim, durhaka sama orang tua, lari dari peperangan, kabur misalnya, ya. Itu contoh dosa besar. Ini fasik. Atau dia berketerusan dalam dosa kecil. Setiap hari gunjing orang, setiap hari, Masya Allah, ada aja udah, ya. Setiap hari buka aurat, setiap hari, Masya Allah Pak, setiap hari terus. Kayak mana udah, kayak apa Pak ya? Nah, kalau seperti ini, makruh kita sholat jamaah kalau berimam dengan orang yang fasik seperti ini. Nah, itu kategori fasik Pak, ya. Au mubtadi'an, atau berimam dengan atau berjamaah dengan imam yang mubtadi'. Ya, di sini mungkin ada dijelaskan. Enggak ada. Seperti contoh kita Pak, ya kalau fahamnya saja, kita ambil fahamnya saja. Kalau macamnya banyak nanti baru kita sampaikan. Yang tidak seakidah sama kita. Contoh misalnya tidak satu mazhab dalam akidah, tidak satu mazhab dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, itu lebih jelas. Kita misalnya berimam dengan golongan yang bukan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, makruh hukumnya. Nah, ini secara umum. Kalau secara rinci banyak Pak. Ada namanya kaum mujassimah. Subhanallah. Ya Pak ya. Mujassimah. Mujassimah itu apa artinya? Diambil dari kalimat jisim. Yang mana golongan ini ialah golongan orang yang merupakan wujud Allah. Menafsirkan ayat-ayat Allah itu sesuai zahirnya saja. Ada sebagian golongan orang yang menganggapkan itu Allah duduk di atas aras, Allah itu punya mata, punya tangan, ya Pak ya, punya apa? Yang ngambil zahir ayat, itu namanya kaum mujassimah. Ada golongan seperti itu. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, itu Pak, bukan. Atau yang ya bisa dikatakan ahlul bid'ah, mubtadi'ah, bisa juga. Ya, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, bid'ah, Masya Allah ya. Ya, dikit-dikit bid'ah Pak ya. Ini haram, ini haram, ini haram. Masya Allah, ini neraka, ini neraka, ini neraka. Nauzubillah. Ya, Masya Allah. Cuman Pak, ya, Masya Allah. Ya pendek sekali Pak ya. Singkat sekali ya. Kita, Masya Allah, Nabi sudah mengatakan, ya macam-macam kita ini, ya. Bahkan Nabi mengatakan, ya Islam itu terbahagi, ya 73 golongan, Masya Allah, 73. Dari Yahudi, Nasrani sama, ya Pak, 73 golongan. Nah itu, jadi semuanya menganggap benar. Ya, tapi Nabi mengatakan cuma satu golongan yang selamat. Masing-masing menganggap benar. Ya. Makanya kita selalu husnudzon, itu maksudnya. Ya Pak ya. Sekalipun misalnya orang itu kita tahu dalam golongan yang salah, kita husnudzon, mana tahu di akhir hayatnya dia kembali ke jalan yang benar, ke golongan yang benar, kemudian bertobat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Ini ingat Pak ya, kita pesan daripada ta'amul kita sesama ikhwanul muslimin,
Kita pun sekalipun yang mereka memvonis kita ahlul bid'ah, ahlul dhalalah, sekalipun jangan juga kita menganggap mereka lalah itu golongan yang, jangan. Itu saudara kita juga. Kita balas beri pemahaman yang benar. Mereka mau dengar alhamdulillah, nggak mau dengar ya sudah. Kita pun gitu. Jangan sampai kita sama dengan mereka. Kalau kita memvonis mereka, ente yang mereka yang salah, sama berarti. Ya, ente juga yang salah, jangan. Ya. Nah, intinya itu. Intinya daripada ini, ya, mubtadi'ah tadi, ya, berimam atau berjamaah dengan imam yang bukan seakidah. Artinya tidak satu akidah dalam ahlus sunnah wal jamaah, bukan mazhab ya, mazhab walaupun beda akidah sama. 4 mazhab ini sama semua akidahnya, sama. Ya, kalau akidah lain lagi. Ya, kita imam mazhab ada 2. Ada ya Imam Al-Asy'ari, ada juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu kalau mazhab akidah, mazhab tauhid maksudnya. Ya. Nah, itu makruh. Masya Allah. Ya, masih ada satu hukum lagi. Nah, ini agak panjang Pak ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Waktu tinggal 1 menit lagi. Bukan 1 menit lagi lah habis sudah. Oke, taib. Ya. Untuk pertanyaan mungkin kita akan kasih kesempatan di minggu depan. Ya. Kebetulan tanpa terasa tadi waktu berjalan ya. Ya Pak ya. Besok minggu depan kita akan ulang hukum-hukum ini supaya ingat lagi apa yang ditanyakan nanti. Ya. Dah kita tutup dulu pengajian kita. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.